Saya merasa bahwa semua yang ada di tembakau itu semuanya berguna gitu. Perawatan nanam bunga itu kan membutuhkan proses panjang. Dari mulai lahannya, dari mulai pembuatan bidingannya. Bunga itu kan barang hidup kan? Maksudnya tanaman, tumbuhan gitu kan. Ketika dia dicabut dari akarnya, jadi kemudian dia tidak segera ditanam, maka kemudian akan layu. Nah, layu itu akan menyulitkan orang menanam dan cenderung itu tidak bisa bertahan gitu. Saya juga ngasih pesan ke petani tembakau rasanya kurang sih. Karena beliau-beliau itu sudah suhu gitu. Makanya saya sangat menghormati petani-petani yang mereka belajar dari pengalaman terus begitu. Kadang-kadang kan kita belajar dari teori-teori, kita nggak pernah tahu bagaimana medannya gitu kan. Terus jarum itu biasanya agak lancip, terus biasanya nanti kualitasnya hasilnya tuh agak kuning merah gitu kan. Jadi macam-macam. Jadi semuanya itu tergantung. Makanya kadang petani menyiasati supaya tembakaunya bagus itu dengan dicampur-campur. Ada bojur dicampur dengan murid. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita sudah bersama Winda Riana. Yang sebelumnya kita banyak bicara tentang perempuan, tapi kali ini sangat bertolak belakang sekali karena kita akan berbicara tentang tembakau. Jadi sangat jauh ya jaraknya antara perempuan dan tembakau itu. Tapi itu menarik ya, karena ada film Gadis apa tuh? Kretek. Oh iya, ada Gadis Kretek. Nah, sebelum kita berbicara tembakau, ada fakta menarik begitu. Pada tahun 2023, Pamekasan, Jawa Timur memiliki 22.289 hektar lahan penanaman tembakau. Dengan 5.000 hektar lahan tembakau gunung, kan ada kan pasti pemateri kalian paham kan kalau tembakau gunung. Pemateri guys. 10.267 hektar lahan tembakau Tegal dan 6.890 hektar lahan tembakau sawah. Dan lahan tembakau di Pamekasan itu yang paling luas itu ada di Kecamatan Pademau. Ya, ada di Kecamatan Pademau dengan luas lahan 3.465. Dari banyaknya lahan tembakau yang ada di Pamekasan itu menjadikan Pamekasan di daerah Jawa Timur menjadi daerah dengan lahan tembakau terbesar kedua di Jawa Timur. Oleh karena itu kita akan berbicara tembakau, dan pada kesempatan kali ini yang akan membicarakan tembakau itu adalah seorang perempuan. Bukan gadis kretek, gadis tembakau. Ya, begitu. Saya namakan gadis apa? Gadis apa? Gak usah lah. Gadis bibit. Enggak juga. Apa? Bunga sih. Bunga itu apa? Bunga apa kempeng? Sebenarnya mungkin kalau diambil secara filosofi juga bibit itu kan diambil dari bunganya kan. Bibit dari bunganya. Jadi dari kembang atau dari bunga. Jadi kan tembakau itu kan ada bijinya kan. Bijinya diambil dari kalau seumpamanya bunga tuh ada kayak benang sari gitu-gitu kan. Jadi di bunga itu ada bibit-bibitnya. Jadi mungkin kalau ditarik ke sana mungkin bisa jadi dari kata bunga itu sebenarnya juga bunga kembang yang ditarik atau dinisbatkan istilahnya pada kembang yang ada pada pohon tembakau sih. Mungkin begitu. Kamu menjual bunga apa bibit? Itu pertanyaan tidak perlu dijawab gitu. Ya sebenarnya bunga itu kata lain dari bibit gitu ya. Jadi kalau orang bilang jual bunga tembakau itu berarti bibit tembakau. Kok ngambil kata bunga bukan kempeng ya? Kempeng tembakau. Kayaknya waktu kosakata itu dirembukkan saya juga belum lahir sih. Jadi saya juga tidak tahu dari mana nih asal muasal bunga itu. Cuman berdasarkan pengamatan saya sama seperti tadi. Filosofinya dipanggil bunga gitu. Bunga sih. Baru bunga ada bekok kalau udah gede. Bekok. Sebelum bekok kayaknya belta. Belta sama bekok itu sama. Belta sama bekok sama. Bukannya bekok belta yang sudah dewasa. Bekok itu mungkin lebih umum istilahnya. Sebenarnya gini, kalau belta itu kan tanaman yang hidup dalam bentuk pohon gitu kan.
Cuman kalau beko itu ada yang mengatakan beko itu sama dengan belta, tapi ada yang mengatakan beko itu mulai dari dia udah ditanam sampai dia menjadi rokok yang kita maksudnya yang menjadi konsumsi, yang kita konsumsi. Isap, yang kita isap. Yang dibentuk menjadi produk rokok gitu kan. Bisa jadi gitu juga. Itu disebut juga dengan beko kan. Baru setelah dikemas disebutnya kemudian dengan rokok. Oh iya. Jadi ya beko itu secara umum. Istilah-istilah sama. Nah, kebetulan Winda ini mengalami tentang tembakau dari tembakau itu sebelum ditumbuhkan sampai setelah dihaluskan. Ya. Sebenarnya isinya bukan dihaluskan sih. Sampai dari bibit sampai jadi rokok gitu kan. Iya, sampai rokok sih sampai jadi bekoh lah istilahnya. Jadi bunga sampai jadi tembakau. Nah, kebetulan kita sudah menginjak musim-musim tembakau. Jadi ini adalah pesta para petani. Pesta kerja juga. Pesta kerja juga. Iya, dan di sinilah petani bertarung. Karena kemarin katanya adalah peristiwa bekoh larang. Maksudnya petani tembakau itu merasa bersyukur sekali karena waktu itu tembakau itu harganya cukup mahal. Cukup. Nah, itulah yang membuat sekarang petani tembakau itu mau bangkit lagi. Khususnya di wilayah Madura, mau bangkit lagi di Pamekasan khususnya juga, lebih utamanya. Bagaimana meningkatkan produksi atau lahan-lahan pokok yang asalnya tidak nanam pokok, maka mau nanam pokok. Nah, di sini kita akan ulas pokok mulai dari bunga sampai dia layak dihisap. Dihisap ya, oleh ahli hisap gitu ya. Ya, sebelum pokok gebelta, anggaplah belta masih bayi kan. Belta masih. Iya. Baby. Iya, dan pokok sudah dewasa. Jadi orang kan ada yang sering beli bunga gitu. Maksudnya apakah orang-orang itu tidak bisa nanam bunga sendiri? Kenapa harus beli ke orang itu? Sebenarnya bisa. Ya. Maksudnya begini, untuk proses nanam bibit tembakau atau bunga itu kan sebenarnya siklusnya sama. Jadi nanam dulu, kalau udah gede terus dipelihara, dirawat. Ini bukan dirawat, sebenarnya diambil kembangnya itu untuk kemudian dikeringkan, baru nanti dibersihkan, dipisahkan lah antara mana bibit, mana yang kering-keringnya dari tembakau, baru nanti kemudian itu digunakan untuk ditabur kembali menjadi bunga gitu kan. Sebenarnya orang lain bisa saja, cuman kadang kan karena tidak semua orang butuh banyak. Proses perawatan nanam bunga itu kan membutuhkan proses panjang. Dari mulai lahannya, dari mulai pembuatan bidingannya. Bidingan tuh kayak nama tanah yang dibuat nanam bunga gitu kan. Terus penyiramannya juga harus rutin. Berarti panas itu bisa sampai 4 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali supaya bibit itu tidak kering. Butuh pekerjaan dan perawatannya yang cukup lama dan cukup membutuhkan waktu panjang dan biaya yang cukup banyak juga, karena juga harus ada pupuk dan lain sebagainya gitu kan. Maka orang kemudian banyak yang berpikir kalau misalkan dia cuma butuh bibit sedikit untuk lahan yang sedikit dan dengan perawatan yang sedemikian banyak, maka mereka akan berpikir bagaimana misalnya jika saya beli saja dengan estimasi waktu perawatan dan harga yang sepadan lah gitu kan dengan kerja petani gitu. Oleh sebab itu ada beberapa petani tembakau yang menyiapkan itu. Takutnya beberapa menjadi provider tuh, beberapa menjadi ini saya nanam banyak, silakan yang mau beli gitu kan. Karena kalau nanam banyak itu kan proses perawatannya susah. Belum lagi kan harus ditutup plastik, terus disiram dan lain sebagainya. Itu kan cukup perlu effort yang besar. Kecuali mungkin untuk orang-orang yang punya lahan gede gitu kan, sehingga dia tidak perlu beli tapi cukup nanam sendiri dan untuk untuk stok bunganya sendiri gitu kan. Terus misalkan juga selesai di misalkan saya butuh 2000 bunga misalnya untuk 1.500 meter persegi misalnya. Nah, sisanya kan juga kebuang gitu kan. Maka itu juga eman-eman, perawatannya susah, terus nggak dipakai dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian tetap pisah menjadi orang-orang yang beli sama penjual yang sebagai provider ini gitu kan. Iya, dan biasanya orang beli bibit atau bunga itu hitungannya ribuan kan. Jadi saya beli 1.000, saya 2.000. Untuk masalah harga pasar,
bibit 1000-an itu harganya berapa? Sebenarnya sama seperti dalam teori-teori ekonomi ya. Iya. Jadi apa namanya tuh, fluktuasi harga pasar itu kan naik turun kan. Kalau misalnya barangnya sedikit, maka harga naik gitu kan. Kalau misalnya barangnya banyak, persediaannya banyak, maka kemudian harga turun gitu kan. Jadi fluktuasi itu juga ada di pertama. Makanya juga harga itu tidak paten. Jadi kalau misalkan awal-awal itu sampai ditembus 50 setiap 1000-nya karena memang belum banyak orang yang nanam. Sedangkan orang butuh gitu kan. Misalkan kan biasanya penanaman tembakau ini setelah padi kan. Ada yang mungkin nanam padi dua kali, ada yang langsung nanam ke tembakau gitu kan. Maka mencari tembakau di musim-musim orang belum banyak yang nanam bunga gitu kan. Itu susah, makanya harganya naik. Mungkin kemudian nanti jika banyak, sekarang kan sudah banyak nih orang nanam bibit bunga gitu kan, bibit tembakau gitu kan. Maka kemungkinan nanti harga itu juga akan terus bergeser. Akan terus turun. Dari 45, 40 terus begitu, ada kandang naik. Sekarang berarti pasar itu mainnya harga 40 sampai 45 sampai 50. Tapi kan kabar sih, karena kan kita tidak ada apa sih namanya tuh? Tidak ada grafik ya yang bisa jadi patokan gitu kan. Itu cuman kayak sebelah sana harga sekian sudah naik gitu kan. Baru kita naikin juga terus begitu. Jadi petani itu cuman tidak melihat tidak melihat skala yang bisa kita gunakan dalam grafik-grafik ini kan. Jadi kayak sekitar 45, 40, 50 begitu. Sekitaran itu sih. Iya, dan biasanya orang beli 1.000, 2.000 untuk. Jadi hitungannya 1000-an. Sebenarnya beli separuh boleh, maksudnya 500 itu bisa, 500 bunga gitu kan. Cuman biasanya hitungannya 1000-an. Oh, orang ya masa harga 20.000 buat beli bibit sebanyak. Ada juga misalnya orang kayak dia butuhnya cuman dia punya 20.000 uang. Saya 20.000 uang dapat berapa nih gitu misalnya. Oh, berarti kadang saya 10.000 gitu. Berapa? Gitu. Iya, kalau harganya 40, ya nanti dihitung aja berapa itu. Ya 400. Saya gabut beli 5.000 mah. Iya, kalau gabut mending buat beli bakso aja sih. Daripada beli bunga kan? Iya. Nggak bisa dirokokkan juga kan? Iya juga. Nggak bisa dijadiin pecelan juga kan? Gitu. Iya. Dan dari bunga itulah yang nanti ditanam, dirawat dan lain-lain. Ya. Nah, untuk penanaman gitu kan. Bunga ini kan barang hidup dan itu dibeli biasanya kan kita beli ke daerah-daerah jauh dan lain-lain. Bunga ketika dicabut itu biasanya bertahan berapa lama sebelum ditanam? Jadi kita beli lalu kita tanam, itu biasanya maksimal jaraknya supaya bibit itu atau bunga itu tetap hidup. Sebenarnya kadang begini. Kalau biasanya orang beli kalau di rumah itu setidaknya kalau misalnya mau ditanam besok itu baru hari ini gitu, atau bisa juga di satu hari yang sama atau 2 hari lah. Sebenarnya ukurannya bukan pada ininya. Kalau bunga itu kan barang hidup kan, maksudnya tanaman, tumbuhan gitu kan. Ketika dia dicabut dari akarnya, jadi kemudian tidak segera ditanam, maka kemudian akan layu. Nah, layu itu akan menyulitkan orang menanam dan cenderung itu tidak bisa bertahan gitu. Jadi istilahnya menjaga kesegaran istilahnya akar terus kesegaran bibit tembakau yang dicabut itu setidaknya 2 hari lah. 2 hari. Biasanya orang kalau menanam agak lama, misalnya nggak mau menanam besok sore misalnya, dan dia belinya sekarang gitu misalnya, biasanya jangan dalam kondisi tidak terlalu basah atau tidak terlalu lembab gitu kan. Supaya sudah tidak mudah busuk. Oh, berarti tidak mudah busuk dan tidak cepat layu juga. Bibit atau bunga itu akan busuk di keadaan lembab. Iya juga, dan kadang juga pengemasannya kan ada yang pakai daun, ada yang pakai kardus, itu juga mempengaruhi sih. Jadi biasanya semakin kalau ditatanya lebih rapi di daun atau menggunakan kardus itu biasanya juga tidak mudah layu gitu kan. Dibandingkan dengan yang pakai daun terus nggak terlalu rapi dan lain sebagainya, itu juga membuat cepat layu dan cenderung patah gitu kan. Ya, jadi mungkin banyak itu tips bagi para petani tembakau. Jadi jangan beli bibit kalau masih mau rencana buat. Kadang kan mereka jauh gitu kan. Kadang kan kalau yang di rumah tuh ada beli dari Sumenep, rata-rata Sumenep kan jauh itu. Jadi mungkin barangkali ini ada juga tuh beberapa petani yang itu beli tidak langsung ditanam. Jadi beli yang kecil itu masih ditaruh dicetakan dulu, dibiarkan agak besar baru ditanam. Gitu. Berarti istilahnya di epatar istilahnya. Jadi kan kalau di bunga epatar itu kan jadi kayak diambil, ditaruh sama kayak misalnya kita nanam bibit tomat gitu kan. Itu kan ada cetakan-cetakannya itu kan.
Ada yang begitu juga, ada yang versi itu gunanya apa tuh? Untuk apa ya, kalau beli yang kecil terus ditanam agak besar, itu kan kemungkinan kalau ditanam itu lebih cepat hidup lah istilahnya, karena udah lebih gede kan gitu. Ada yang begitu, ada yang menggunakan tolak ukur tanahnya, kira-kira tanahnya misalnya kalau tanah kering nggak mungkin kan kalau pakai tembakau yang kecil-kecil gitu. Jadi disesuaikan dengan kebiasaan tanahnya seperti apa. Oh, tergantung tanahnya ya. Kalau tanahnya itu dikira tidak subur, maka harus dibuat lebih besar lagi. Nah, biasanya pertimbangannya itu banyak hal lah. Saya kira untuk itu biasanya petani lebih tahu. Maksudnya kan kalau di rumah kan tanahnya tanah hitam. Jadi berbeda treatmentnya, perawatannya atau cara nanamnya dengan orang-orang yang jauh, yang tanah kuning, yang agak coklat dan lain sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan berarti ya? Iya, jelas. Kecocokan tanah dengan bibit dan usia bibit maksudnya ya? Itu juga berpengaruh sih. Dan itu juga pesan buat petani tembakau atau yang masih mau coba-coba. Saya juga ngasih pesan ke petani tembakau rasanya kurang sih. Karena beliau-beliau itu sudah suhu gitu. Makanya saya sangat menghormati petani-petani yang mereka belajar dari pengalaman terus begitu. Kadang-kadang kan kita belajar dari teori-teori, kita nggak pernah tahu bagaimana medannya gitu kan. Takutnya ada segenerasi kita baru lulus sarjana maunya membantu orang mau jadi pertanian. Saya setuju sekali sih. Pemuda sekarang memang harusnya juga terjun di hal-hal yang berkaitan dengan pangan. Karena barangkali mungkin orang banyak berpikir bahwa pertanian memang tidak perlu prospeknya juga kecil. Dan memang saya akui begitu. Karena mungkin ruangnya, terus banyak sistemnya dan lain sebagainya, itu tidak memberikan support kepada pemuda untuk terjun di bidang pertanian. Cuman saya rasa itu perlu kita lirik lah, karena pangan itu bukan sektor paling sih ya, sektor yang paling. Enggak, tembakau masuk pangan. Iya kan, maksudnya pertanian. Di pertanian. Tembakau juga menjadi sektor yang paling menentukan, sektor yang paling besar lah, yang paling prospek terutama di Tanah Madura. Berarti tidak di. Iya. Cuman sektor pertanian juga masuk. Tapi itu jadi sektor pertanian bisnis utamanya ya. Terutama jadi pesan buat pemirsa, jadi sebelum kalian mau menanam tembakau, ya siapkan dulu tempatnya ada. Ya, pasti ya. Iya kan? Sudah disiapkan. Sudah dibajak sawahnya. Itu klak kan? Dibajak sawahnya. Dikasih tempat buat yang bibit itu dan bunga itu. Jangan belum apa-apa langsung beli bibit, ya busuk nanti. Sebulan kemudian baru ditanam. Itu orang apa namanya sih? Itu orang kayaknya lagi gabut aja sih. Ya makanya mamanya saya mau tanam tembakau terus beli dulu. Tapi sawahnya belum disiapkan, itu kesalahan fatal itu berarti ya. Jadi siapkan dulu sawahnya. Utamanya siapkan dulu ini lagi. Blumbang. Pemateri tahu blumbang? Enggak. Ada juga yang menyebut denggendung. Ada juga itu adalah sejenis tempat air yang plastik. Itu apa namanya? Kalau di sana sih gentongan. Gentongan. Bukannya gentong kecil. Gentongan. Enggak tahu sih, sana gentongan aja sih. Gentongan. Iya, terminal air kan. Jadi air situ. Tempat buat ini kan, penampungan airnya gitu kan. Dan kayaknya saya sebagai orang yang paling berdosa buat usaha tembakau karena menjadikan tempat itu sebagai tempat mandi. Jadi ya itu biasa aja sih. Dulu waktu kecil juga gitu sih. Karena kan ya orang kecil kan nggak tahu kan. Intinya ada genangan udah aja gitu. Iya, plastik itu kan, plastik yang besar sekali. Dan ya kadang saya merasa kasihan karena setelah kita mandikan di situ, plastiknya bocor kan. Itu sebuah bisa klarifikasi dong, minta maaf kepada saya minta maaf. orang yang kalian rugikan. Nah, kita sudah ke persiapan buat menanam kan. Menanam hingga jadi jadi tembakau. Biasanya butuh berapa lama atau berapa hari atau minggu kira-kira bunga yang baru ditanam itu sehat gitu? Kalau sehat sih sebenarnya banyak faktor juga. Karena kan proses penanaman bibit tembakau itu kan karena dia di tanah ya kan, di bahan tanah gitu kan. Makanya dan tanah juga dipengaruhi banyak hal kan. Misalnya tanah yang cenderung sering dikasih pupuk, tanahnya panas gitu kan. Seringkali kalau ditanami bibit tanah sering dikasih pupuk jadi kayak humusnya atau istilah humusnya itu mulai sedikit gitu kan. Jadi karena sering dipakai buat nanam maksudnya tanah itu produktif terus bekas, gitu kan. Dan
bekas budidaya. Bukan budidaya sih. Apa namanya, proses penanaman tanaman sebelumnya yang padi, menggunakan pupuk yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi bagaimana proses tumbuhnya bibit tembakau juga. Bisa jadi panas sehingga ada istilahnya kolot, atau karena terlalu panas tanahnya sehingga bibit tembakau itu agak bukan melepuh sih, membusuk lah. Iya. Ada yang kayak gitu. masak gitu kayak di. Ada juga yang karena faktor hewan-hewan, kayak semut dan lain sebagainya, banyak hal. Jadi kalau tergantung sehat atau tidaknya, sebenarnya sehat-sehat aja asal tidak ada hal-hal yang mengganggu. Berarti yang harus kita perhatikan dengan detail itu adalah keadaan tanahnya. Keadaan tanahnya, terus juga bibitnya. Bibit kan nggak pas langsung ditabur kan. Iya. Jadi memang ini nggak langsung ditabur. Jadi memang ada beberapa yang masih di apa sih namanya itu, saya lupa. Kayak dikasih dalam air dulu, dibiarkan lembab, supaya sedikit tumbuh kecambah kecil, baru itu ditabur gitu kan, atau ditaruh di dalam air. Maksudnya kalau nyiram terus sambil juga dikasih ini biar nanti menyerap merata juga, sama juga proses pemerataan air juga bisa begitu. Jadi baru nanti proses penjagaan supaya tidak baru kan setelah ditabur itu nggak langsung dibiarkan, tetapi biasanya dikasih jerami sama orang tani itu. Jerami itu supaya maksudnya dikasih jerami ketika jerami kering. Jadi kalau sudah ditabur biasanya dikasih jerami kering. Setelah bibit itu ditanam. Ditanam, bukan ditanam sih, ditabur gitu kan, ditabur di dalam biddingan itu biasanya dikasih jerami kering. Supaya apa? Supaya matahari tidak langsung menembus, panasnya tidak langsung menembus ke bibit-bibit tembakau itu. Baru kemudian ketika sudah muncul agak daun kecil gitu, dari balik. Di balik itu baru kemudian jeraminya disingkirkan lah istilahnya. Jadi gitu. Itu saya baru tahu kalau itu. Karena di sering saya di daerah saya lapangan, Mas. Bisa ke rumah saya. saya. Tidak pernah. Jadi ada yang begitu, ada juga yang caranya sebenarnya itu cuma alternatifnya aja. Ada yang menggunakan opsi menggunakan plastik yang tahan panas itu. Plastik saya lupa namanya. Jadi plastik itu tahan panas sehingga menjaga supaya pertumbuhannya tidak terganggu dengan panas matahari secara langsung. Gitu. Ternyata banyak tekniknya. Banyak hal lah yang dipakai buat, sebenarnya tujuannya sama, cuman yang digunakan untuk opsinya berbeda. Tapi rata-rata dipakainya jerami. Karena kan musimnya kan setelah musim padi itu kan musim tembakau. Jadi stok jerami kering itu kan banyak tuh. Jadi itu dipakai buat. Iya, biasanya kan ditinggal di sawah-sawah beberapa. Sebelum dibakar kan, biasanya dibakar kan habis itu kan. Nah, biasanya diambil itu buat itu dulu. Iya, daripada dibakar gunakan buat merawat bibit. Cuman akhirnya juga dibuang sih, nggak bertahan lama, jadi cuma beberapa hari doang, itu baru nanti disingkirkan, gitu. Nah, ini ada peristiwa, saya memahaminya mungkin berbeda gitu, karena tidak tahu. Jadi ketika sudah mulai tumbuh daun, bertambah daun, itu biasanya di daun paling bawah itu biasanya dinamakan kerosok. Menguning, yang kering itu beltai, maksudnya tembakau yang udah agak gede ya. Kerosok gitu. Nah, biasanya orang rumah itu di daerah saya, di kampung saya itu, kerosok itu diambil lalu dijual. Saya mengira itu adalah memang sudah senantiasa ada, maksudnya dibiarkan itu terjadi. Apakah itu memang sudah selayaknya terjadi atau memang gangguan? Artinya daun di bawah itu kering gitu. Jadi sebenarnya saya merasa bahwa semua yang ada di tembakau itu semuanya berguna gitu. Mulai dari batangnya, daunnya, bahkan daun yang busuk yang kita sebut dengan grosso itu juga berguna. Terus kembang itu bunganya, itu juga berguna gitu kan. Jadi batangnya itu nanti setelah diambil, maksudnya setelah selesai semua batangnya itu diambil sebagai kayu bakar kan. Terus daun yang kering, daun kering itu sebenarnya bukan disengaja sebenarnya. Kayaknya proses pertumbuhan tembakau itu kan termasuk dipengaruhi oleh faktor alam juga, dan faktor intensitas penyiraman, terus faktor cuaca, kena hujan dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi adanya daun kering itu yang disebut dengan grosso tadi. Kalau dibilang disengaja, saya rasa enggak disengaja. Cuman karena begini, harga daun kering itu dengan harga daun itu berbeda jauh. Dengan daun yang masih jadi kan kalau yang grosso ini nggak bisa dicampur kan, nggak bisa dipanen atau nggak bisa dipanen kayak daun yang biasa. Jadi kalau yang grosso itu biasanya dijual, itu diambil, diikat, ada yang diikat dia dijualnya diikat, ada yang pakai kiloan gitu biasanya. Jadi dan itu biasanya dijadikan campuran. Jadi aroma yang grosso itu katanya sih juga nggak tahu sih prosesnya seperti apa. Cuman katanya itu nanti dihancurkan, nanti dijadikan sebagai campuran
campuran di rokok juga gitu kan. Karena aromanya kan memang agak menyengat tapi tidak terlalu. Jadi bedanya kalau kerusu itu kan langsung diikat atau dijual lah. Cuman kalau yang daun yang masih hijau itu biasanya masih melalui proses-proses panjang. Mulai masih di ini dulu, di apa sih namanya tuh? Istilahnya okep apa sih? Yokep. Apa sih namanya tuh ya? Yokep sih. Apa sih Indonesia? Saya lupa juga. Nggak tahu, didiamkan. Iyalah, dibiarkan apa sih namanya? Ya dibiarkan layu. Menguning. Layu dan menguning gitu kan. Dibiarkan menguning baru nanti kalau udah agak menguning baru nanti di apa sih? Dipasat lah istilahnya atau sek-sek kalau pakai bahasa rumah sih gitu. Baru nanti ditaruh di bitik itu atau kayak apa sih anyaman kayu itu buat dijemur. Bitik. Anyaman kayu dijemur supaya dan itu juga dijaga juga nggak boleh terlalu tebal. Apanya? Karena kalau terlalu tebal tidak kering kan. Maksudnya ketebalan ketebalan tembakau yang udah di pasar itu, yang udah dicek-cek itu juga dijaga. Karena kalau terlalu tebal tidak kering. Karena kan itu dijemur kan supaya kering gitu kan. Yeah. Supaya tidak karena kalau kalau busuk itu juga mempengaruhi kualitas tembakaunya gitu kan. Itu sih. Jadi treatmentnya panjang. Jadi kalau geroso itu biasanya karena bisa jadi karena cuaca kan atau karena penyakit juga bisa. Oh, berarti geroso itu tercipta bukan dibiarkan, tapi itu adalah daun yang gagal menjadi tembakau yang atau biasa. Yang bisa juga begitu. Tapi jadi, meskipun gagal juga, tapi berguna masih berguna, masih bisa dijual gitu. Jadi semuanya masih bisa kecuali batangnya itu batangnya nggak bisa dijual, cuman bisa jadikan kayu bakar. Yeah. Jadi kalau yang kerusu itu juga kadang kerusu lumayan juga, karena sebenarnya kalau pakai hitungan, kalau yang daun yang hijau itu kan masih proses panjang kan, dan itu proses-prosesnya juga membutuhkan biaya kan. Sedangkan kerusu itu kan cuman dipanen, diambil, terus dijual. Dia nggak membutuhkan biaya banyak gitu kan. Kadang kalau dihitung gitu lumayan juga. Selisihnya nggak terlalu jauh tapi kalau usahanya, effortnya, dengan proses panjangnya, kadang gerosok lebih enak gitu kan. Makanya kadang orang itu kalau udah lagi harga tembakau turun gitu misalnya. Oh, dibiarkan sampai jadi gerosok semua, daun kering semua, baru nanti dijual. Oh, biar pekerjaannya lebih fleksibel. Kadang karena terlalu putus asa juga gitu kan. Kadang orang kalau udah dengar kalau harga murah, itu kan nggak sepadan dengan gimana proses nyiramnya sama berbulan-bulan gitu kan. Jadi petani kadang merasa, oh lah biarin aja lah gitu kan. Dibiarin aja jadi gerosok gitu kan. Ada yang begitu. Oh iya. Banyak hal lah. Jadi gerosok itu adalah daun kering. Ya, berarti tembakau yang selain pertaruhan ya, kita menanam tembakau itu kadang naik, kadang turun jualnya. Tapi meskipun gagalnya saja bisa berguna. Alhamdulillahnya di situ. Ya, mungkin ya orang yang berpikir menjadikan gerosok itu daripada dilanjutkan yang masih segar itu, nanti kalau dijemur takut hujan busuk jadinya. Tembakau itu yang dijemur maunya kena. Tapi gerosok juga nggak bisa dibiarkan di hujan. Iya. Jadi memang kalau udah kering banget itu baru dipisahkan. Jadi jadi memang dibiarkan harus kering sempurna gitu. Terus gini, ada juga istilahnya kalau dulu saya dengar juga nyelpi. Nokop nggak sih? Itu biasanya peristiwanya adalah ketika sudah di ukuran tertentu tembakau itu di atas biasanya dipotong plus selpi sih ya. Iya, jadi dipotong itu gunanya buat apa? Jadi sebenarnya kan proses perawatannya kan dari mulai agak gede terus dikasih pupuk agak gede lagi. Nah, saya lupa sih untuk umur berapa. Cuman biasanya di bulan kedua ketika tembakau sudah agak tinggi, itu sambil dibuang. Jadi selpi itu adalah daun juga atau cabang yang muncul di antara batang dan daun gitu kan. Jadi nanti kalau dibiarkan tuh nanti kayak jadi daun lagi, jadi cabang lain lagi gitu kan. Berarti dan itu, pohon tembakau itu bisa bercabang? Jadi kayak ada apa sih namanya? Bukan kayak tunas kecil gitu. Itu tunas kecil yang gitu nanti kalau dibiarkan itu mengganggu. Maksudnya mengganggu pertumbuhan daun yang udah tumbuh lebih awal gitu kan. Maksudnya daun itu akan terganggu gara-gara selpi itu. Jadi kadang selpi itu dibuang supaya apa? Supaya ini juga tidak terganggu. Terus juga selpi itu kalau dibiarkan itu akan mengganggu proses panen. Ya. Selpi itu sebenarnya kalau sudah panen misalnya, terus ada selpi, itu sebenarnya juga bisa dijual. Itu bisa dijual juga, cuma harganya murah gitu kan.
harganya lebih murah. Makanya kadang orang kalau misalkan orang yang beli langsung tembakau yang sudah masih di sawah belum dipanen gitu kan, kadang orang mikir oh ini bersih apa enggak, ada selfie-nya atau enggak, udah dibuang atau enggak gitu kan. Kadang itu juga jadi pertimbangan. Berarti ada pedagang yang turun langsung ke sawah melihat tembakaunya orang-orang gitu. Kalau banyak selfie-nya berarti murah. Enggak murah, maksudnya jadi pertimbangan gitu kan. Berarti kan kalau selfie-nya sampai dibiarkan itu enggak dirawat gitu kan. Enggak dirawat. Terus toko itu sebenarnya noko. Jadi pucuk daun tembakau itu di usia tertentu kalau sudah dianggap sudah hampir panen itu biasanya dibuang gitu kan. Noko. Iya, saya dengar itu kata noko nokoen pokok. Jadi dibuang. Jadi tandanya itu hampir itu jadi penentu hampir panen. Jadi sekitar cuman panennya enggak semua. Tapi ada istilah tergantung dari maunya si pemilik tembakau itu. Kadang diambilnya sedikit-sedikit, ada yang diambil langsung keseluruhan. Macam-macam. Saya jadi paham itu. Jadi dulu kan kalau masih kecil kan saya belum tahu dinanola nokoen. Jadi noko, gitu sekarang saya ngerti nokoen itu prosesnya biar daun tidak terganggu apa dan lain dan penanda akan sudah mulai panen gitu kan. Jadi biasanya istilah yang saya tidak paham nih sebenarnya. Makanya memang harus terjun langsung sih. Saya dulu juga sebenarnya tidak terlalu tahu karena mungkin hidup di lingkungan yang petani dan orang tua saya juga petani tulen gitu kan, dan sesekali juga terjun ke sawah juga tahu, dan kalau ngobrol sama bapak gitu kan sering-sering tanya ini kenapa begini, jadi ada fungsi juga saya cerewet dulu gitu kan. Ini kenapa gua begini gitu kan. Jadi memang banyak hambatan yang dialami oleh petani ketika nanam tembakau. Jadi mulai ulet kan. Ulet apa ulet? Ulat maksudnya ulat. Oh iya ulat. Ada nyareola. Iya nyareola. Terus mulai dari daunnya juga. Saya ada kena penyakit. Cari ulat itu. Dan lain sebagainya banyak. Terus belalang, serangga itu juga mengganggu. Kadang sampai berlubang-lubang gitu kan. Dan itu saya bikin tidak takut ulat gara-gara itu. Gitu. Masih takut sih. Makanya saya biasanya kalau buat ulat saya pakai sumpit sih. Berarti Anda kalau ulat pakai apa? Sumpit. Kalau saya dulu gini, ulat itu diambil saya pakai tangan. Lalu diletakin ke bawah, diinjak. Oh gitu. Saya sebenarnya teknisnya sama, cuman saya nggak pakai tangan. Jadi pakai kayu gede panjang gitu kan. Berarti ini harus dirawat betul-betul dan membutuhkan ketelatenan juga, usaha juga. Saya juga sedih sebenarnya kalau misalnya maksudnya kita tahu bahwa mungkin proses perawatannya itu tidak dihitung gitu kan. Bagaimana proses menyiramnya tidak dihitung berbulan-bulan. Terus juga air buat buat penyiraman itu, buat disiram itu juga kadang orang kan beli juga kan buat ngisi bendungannya itu. Itu juga bayar juga, terus masih pupuk dan lain sebagainya. Kadang itu nggak dihitung gitu. Sehingga ketika harga tembakau turun, saya juga nggak sepadan dengan pengorbanan gitu kan. Wajar memang petani memang bertaruh dengan musim, bertaruh dengan harga, bertaruh dengan sistem dan lain sebagainya. Cuman saya rasa dengan pertaruhan yang semacam itu, maka harusnya sepadan lah dengan usaha-usaha mereka. Iya, gitu. Gini, kemarin harga tembakau tahun lalu itu paling mahal berapa? Kalau daerah rumah, kayaknya dulu 50-60, saya lupa sih. Kayaknya cukup tinggi sih. Apakah harga segitu cukup untuk biaya rawatnya kayak ulat, kayak noko, kayak bendungan, air dan lain-lain? Apakah itu sepadan atau enggaknya barangkali ya kalau di harga kemarin cukup lah. Cukup bikin petani bahagia. Cukup istilahnya, walaupun tidak istilah pakpo kan sepadan ya. Pakpo Manduro kan sepadan gitu kan. Itu cukup lah gitu kan. Cukup untuk cukup membahagiakan lah gitu ya. Karena petani juga dapat untung dari situ. Terus juga tidak hanya petani, tidak hanya orang yang bertani juga, tapi buruh-buruh tani juga mendapat keuntungan gitu kan. Buruh-buruh tani kayak misalnya orang-orang yang membantu atau menjadi buruh-buruh tani juga mengambil keuntungan di sana. Harga-harga tembakau yang tinggi juga memberikan kayak harapan gitu kan. Harapan semoga tahun depan harganya juga lebih naik gitu kan. Lebih naik lagi. Jadi
Kalau menurut Winda ini ya, faktor utama dari kemahalan tembakau kemarin apa? Kalau penentuan harga itu sebenarnya saya kurang tahu sih bagaimana sistemnya. Jadi karena orang tua itu cuman sampai dijual aja gitu kan. Setelah jual itu sudah nggak ada urusan. Enggak, maksudnya harga tembakau, harga jual tembakau banyak hal sih. Karena kan ada beberapa kualitas, bukan produk tembakau, kan ada produk-produk Madura gitu kan, ada produk Jawa, ada kadang kan sama juga kayak prinsip tadi kan, kesediaan barang dengan fluktuasi harga itu dipengaruhi juga dari kesediaan stok barang dengan banyaknya yang beredar dan sebagainya lah. Mungkin teman-teman juga lebih tahu soal itu. Nah, apabila harga di Madura itu naik gitu kan, itu kan berarti kan harga mahal, petani dapat untung. Cuman ketika ada apa sama istilahnya impor dari luar, dari daerah luar masuk ke Madura, itu akan apa sih namanya, memperbanyak stok, dan itu membuat harga turun gitu. Jadi banyak hal. Berarti di musim tembakau banyak tembakau yang dijual ke daerah Madura. Ada itu juga. Kadang juga karena musim. Jadi misalnya musim hujan tuh. Nah, musim hujan itu biasanya nanti tembakau mahal. Kenapa? Karena banyak yang gagal panen, gitu kan. Itu juga mempengaruhi. Jadi itu untung-untungan gitu kan. Kita benar-benar bertani, memang benar-benar bertaruh dengan banyak hal. Untuk macam-macam tembakau. Kan tadi kan disebutkan ada tembakau Madura, tembakau Jawa. Kalau secara kualitas sih kurang tahu juga, karena kan dicampur-campur tuh gitu kan. Mungkin yang bekerja di perokokan atau rokok atau ini bidang rokok lah mungkin tahu. Cuman kalau di bibit tembakau jenisnya itu kalau di rumah itu ada melati, tapi bukan bunga melati ya, melati istilahnya. Tapi walaupun di Sumeneb itu banyak nama-nama lain, walaupun sebenarnya produknya sama gitu, tumbuhannya sama. Ada muris itu sering disebut jarum juga. Ya, muris itu saya kira nama parfum. Saya juga tahu, emang ada? Tidak tahu. Tapi kayaknya itu nama Morris sih kayaknya. Yes. Ya. Terus ada Bojonegoro. Oh, tembakau Bojo. Saya juga nggak tahu apa memang benar dari Bojonegoro apa enggak, saya juga nggak tahu sih. Terus ada Opot banyak ya. Banyak, ada Cangkreng. Iya. Anda hafal semua? Enggak sih, itu yang nama-nama yang sering muncul dan sering ditanam di sekitar rumah. Itu. Iya, dan biasanya yang membedakan apa dari antara? Beda banget. Jadi dari bentuknya, bentuk daunnya, terus nanti treatmentnya, proses perawatannya itu berbeda-beda. Terus nanti kualitasnya, apa sih namanya, kayak melati itu kan biasanya ada jenis-jenisnya sih. Ada jenis melati yang agak pendek, ada yang gede, ada yang panjang. Terus juga daunnya biasanya agak rapet. Terus bentuk daun juga agak kecil. Tapi biasanya nanti apa sih, daunnya atau ketika panen itu agak berat gitu kan. Iya. Terus jarum itu biasanya agak lancip. Terus biasanya nanti kualitasnya hasilnya tuh agak kuning merah gitu kan. Jadi macam-macam. Jadi semuanya itu tergantung. Makanya kadang petani menyiasati supaya tembakaunya bagus itu dengan dicampur-campur. Ada bojor dicampur dengan muris. Berarti kita bisa mencampur melati, muris, bisa aja. Cuman kadang gunanya buat apa? Supaya dapat kualitas yang bagus. Kadang kan kalau bojo doang itu nanti agak hijau. Agak hijau, kalau melati doang nanti agak kuningnya kuning merah. Dan kadang apa sih namanya, gudang-gudang tembakau itu kan punya selera sendiri gitu kan. Jadi kadang suka yang agak hijau, suka yang agak kuning, suka yang standar misalnya. Jadi kadang mereka dicampur itu inisiatifnya supaya menghasilkan kualitas tembakau yang bagus. Jadi bojo dicampur muris itu bagus kayaknya gitu. Berarti perusahaan rokok gitu. Ada yang suka kriteria atau jenis tembakau tertentu? Banyak. Jadi kayak makanya harga kadang berbeda-beda. Harga perusahaan kadang ada misal tembakau ini, perusahaan tembakau yang ini nggak suka, nggak mau gitu kan. Karena memang bukan seleranya lah gitu. Dan apakah itu yang bikin rasa rokok berbeda-beda? Barangkali iya, cuma sih nggak tahu sih. Kadang rokok kan juga ada ini, jangan ada rasa-rasanya, ada pencampuran-campuran lain-lainnya kan. Jadi tapi dari aroma tuh beda. Jadi aroma tembakau itu memang beda-beda. Oh iya, bukan apa ya? Bukan gimmick kalau dagang ngambil tembakau dicium gitu ya? Enggak, itu memang bener. Tapi kalau misalnya habis itu batuk-batuk, ya nggak tahu sih. Beda macam-macam lah. Oh iya. Sih. Jadi kita apa ya? Takut ada yang usil terus dikasih
apa? Batu apa? Dikasih pengharum atau apa? Enggak lah, beda lah. Dikasih serbuk cabai umpamanya biar yang cium. Yang nggak beda juga. Nggak gitu juga. Kasian dong rokoknya. Terus ya, dan apa ya? Setelah itu proses masak kan. Digiling enggak? Apa? bukan giling sih. Ya sek-sek lah, dikasih lah ya. Saya juga lupa. Teman-teman mungkin. Ya, sekarang kan banyak yang menggunakan mesin kan. Nah, banyak juga yang pakai mesin. Dan tinggal nanti kita diletakkan di atas bitik gitu. Bitik lalu dijemur hingga menjadi kering. Tembakau yang layak dihisap. Tapi nggak langsung dihisap sih. Ya, baru di ini dulu dibungkus, dikemas dulu, baru dijual. Diletakkan di gudang gitu kan. Dan itu apakah umpamanya sudah jadi tembakau gitu, kering gitu kan. Itu di gudang berlama-lama di gudang itu apakah tidak mengubah aroma atau keadaan tembakau? Kalau itu saya kurang tahu sih. Ya. Saya kurang tahu sih, cuman saya rasa mengubah sih iya. Mengubah. Jadi ada yang bisa jadi lebih baik, bisa jadi juga enggak, macam-macam sih. Cuman untuk bagaimana prosesnya di gudang sih kurang tahu. Prosesnya seperti apa langsung atau masih dibiarkan dan lain sebagainya. Mungkin treatmentnya beda-beda kali ya. Oh iya. Gitu sih. Saya rasa cukup ya. Ya sama-sama. terkait tembakau. Jadi teman-teman, kita sebagai anak muda tidak boleh menutup mata bahwa sebenarnya potensi besar yang kita punya di Madura ini adalah tembakau dan pertanian-pertanian yang lain. Karena kita tahu bahwa di banyak daerah sektor pertanian itu masih menjadi sektor yang paling dominan ya. Dan itu sebenarnya sektor yang sebenarnya perlu kita lirik sebagai anak muda. Bagaimana kita peduli dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita dan orang-orang di lingkungan kita, di masyarakat kita. Sih. Dan kalau ada yang butuh bunga atau ya promosinya nanti lah. Terserah moderator aja, terserah. Ya teman-teman, kalau ada yang butuh bibit atau bunga silakan DM di deskripsi. Ya nanti saya Sherlock ya. Teman-teman tidak perlu khawatir. Coba tanya-tanya juga, nanti saya tanya juga ke bapak saya. Karena bagaimanapun kadang petani lebih tahu, walaupun kalau secara sekolah mungkin belum insinyur, tapi cuma secara keilmuan barangkali beliau-beliau sudah profesor gitu di bidang pertanian. Itu aja sih. Ya, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada Winda Riana. Kayaknya beliau lebih mahir di bidang pertanian daripada hermeneutik. Enggak juga. Kita manusia harus punya banyak hal yang kita tahu. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Ketemu di podcast selanjutnya.